Bun bahas yang lagi rame tentang pejabat RK. Oke, aku akan bahas sebelumnya disclaimer on ya, bahwa dataku ini hasil perhitungan metafisika yang tidak bisa dipertanggungjawabkan hasilnya. Di sini aku menemukan tanggal lahir di 4 Oktober 1971 dengan nama beliau Muhammad Ridwan Kamil. Ini adalah hexagram yang terbentuk. Hexagram beliau ada di atas ya. Di awal-awal tahun tuh bisa Januari sampai bulan April lah ya. Februari sampai bulan April ya. Februari, Maret, April. Oke. Februari, Maret, April, Mei lah ya. Ada kejadian di mana kayu bertemu tanah ya. Tanah ini mewakili seorang Bapak Ridwan Kamil. Nah, tanah ini biasa orangnya karakternya keras ya, teguh pendirian, penampilannya biasanya bersahaja, karismatik ya. Dan ini mewakili Sun. Sun itu sesuatu yang labil, berubah-ubah ya, bisa mewakili seorang wanita ya, seorang pekerja sosial, atau mungkin ini bisa mewakili seorang wanita yang baru melahirkan ya. Ini juga bisa artinya penyebar gosip, penyebar rumor, pengrajin seni ya. Jadi pengrajin seni ini luas ya menurut aku, bisa selebgram, bisa content creator, bisa artis or whatever lah ya. Nah, orang ini berusaha untuk gimana caranya membuka kedok dari seorang Bapak Ridwan Kamil ya. Jadi dia mau masuk nih, kayu ketemu tanah ya. Jadi si kayu ini mau gimana caranya ngejebol masuk, keluar dari si tanah itu. Karena selama ini kan dia kayak disimpan, dipendem gitu ya. Entah dibungkam, disimpan, dipendem. Artinya kamu harus nurut lah sama aku gitu ya. Dan lama-lama dia mungkin ada sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan dia. Dia ingin speak up, menyebarkan gosip, sesuatu yang belum pasti kebenarannya ya. Sedangkan ini bisa mewakili sesuatu yang hanya tampak indah di dalam tetapi sebenarnya indah di luar tapi sebenarnya rusak di dalam ya. Ada 2 garis yin dan 1 garis yang. 2 garis yin ini mewakili sebuah kerusakan atau mewakili hal-hal negatif. Jadi mungkin ini bisa di luar ini tampak oke, tapi sebenarnya di dalam banyak hal-hal negatif yang belum diketahui oleh publik. Dan mungkin hal ini yang ingin diungkapkan oleh si orang ini ya. Oke, selanjutnya ya. Ini mewakili mulut. Mulut ini kalau dalam metafisik diwakili oleh logam ya. Kalau dalam pembacaan hexagram ya. Jadi dia mencoba berbicara dengan mulutnya, dia mencoba membuka kebenaran. Jadi di sini aku melihat bahwa Bapak Ridwan Kamil mungkin agak kewalahan nanti untuk meredamnya ya. Ada kemarahan besar karena ini mewakili petir ya. Petir ini artinya ada huru-hara, kemarahan besar ya. Ada kekacauan besar yang akan dihadapi karena si mulut ini ya. Jadi dia akan berbicara, mencoba untuk mencari kebenaran atau speak up tentang apa yang ingin dia keluarkan. Dui ini juga bisa mewakili istri muda, seseorang yang pandai bicara, pekerja seks, penyanyi, penyiar, pekerjaan yang bersifat untuk merusak. Waduh, ini sebenarnya kalau dilihat dari pekerjaan ini agak serem-serem ya. Dan dia mencoba bagaimana seperti memadamkan karakter seorang Bapak Ridwan Kamil ya. Dan di sini aku melihat bahwa Bapak Ridwan Kamil cukup kewalahan untuk menghadapi orang ini nanti ya. Lalu apakah nanti dia akan berhasil mendapatkan apa yang dia mau ya? Kalau aku lihat tidak. Di sini nanti di tahun ini akan ada penyelesaian yang baik. Artinya bahwa Bapak Ridwan Kamil berhasil menyelesaikan itu semua. Artinya membuat huru-hara itu berakhir dengan baik. Tetapi aku melihat di sini ada simbol wanita ya. Mungkin
nanti justru yang menyelamatkan dia adalah istrinya, ya. Jadi istrinya yang nanti akan menenangkan huru-hara yang terjadi, ya, membungkam si wanita ini. Bagaimana caranya? Dia tidak berkutik lagi kalau aku lihat, ya. Sifat dari karakter tanah itu menyerap air, ya. Jadi nanti dia akan bisa menguasai atau mengontrol si wanita ini gitu. Heksagram ini juga bisa mewakili karakter yang licik gitu ya, banyak hasrat, banyak mau, kemudian sikap yang berbelit-belit ya, dan ini juga artinya sebuah jebakan gitu. Apakah ini artinya bahwa orang tersebut membuat jebakan kah untuk Bapak Ridwan Kamil, untuk seorang Bapak Ridwan Kamil? Ya, karena ini juga artinya mewakili hasrat yang besar ya. Jadi dia ada tujuan, ada sesuatu yang dia mau dari orang tersebut gitu ya, dari Bapak Ridwan. Heksagram ini juga bisa mewakili kalkulasi. Mungkin ada dealing-dealing yang dilakukan oleh orang tersebut kepada si wanita ini ya. Cuman aku melihat sepertinya yang bergerak di sini nanti adalah sang istri, bukan si suaminya ya. Jadi aku melihat mungkin kasus ini nanti bisa selesai dengan baik dan Bapak Muhammad Ridwan Kamil bisa artinya membersihkan namanya. Cuman aku mau kasih masukan buat Bapak Ridwan Kamil ya, perbaiki diri karena bagan lahirnya ini jelek sekali, terutama setelah beliau masuk di usia 40 tahun ke atas. Energi tanahnya tuh menguat dengan sangat brutal ya. Ini artinya apa? Ini artinya bahwa seiring bertambahnya usia, rintangan yang akan dihadapi oleh Bapak Ridwan Kamil ini akan sangat besar ya. Biasanya balancingnya nanti ada di kayu ya. Kayu itu kehilangan ya. Kemungkinan kemarin udah kehilangan anak ya. Bisa juga perpisahan ya, perceraian. Ya. Bisa juga penyakit ya. Entah mana yang nanti akan didapatkan oleh seorang Bapak Ridwan Kamil ya. Kalau energi tanahnya bergerak sudah terlalu liar, biasanya akan ada balancing dari semesta itu secara alami akan datang gitu ya. Nah, apakah balancing yang akan diambil oleh seorang Bapak Ridwan Kamil? Apakah sebuah perceraian? Apakah dia akan sakit? Apakah karirnya akan hancur? Atau apakah kematian gitu ya? Nah, itu harus hati-hati sekali. Jadi apa yang harus dilakukan? Perkuat unsur kayu ya, supaya tidak jadi negatif. Perkuat unsur kayunya adalah dengan perbanyak ibadah, perbanyak belajar ya, lebih merencanakan masa depan dengan baik ya, lebih terbuka mungkin sama pasangan, bisa lebih terbuka ya, lebih mengatur lagi, memulai lagi dari awal supaya nanti kedepannya selamat. Karena ini sudah jadi tanda-tanda bahwa unsur tanahnya mulai bergerak. Kalau diabaikan jangan sampai tunggu fatal ya. Nanti akan berimbas seperti artis Korea yang bunuh diri waktu kemarin-kemarin, siapa itu yang dia taruh bakar arang di dalam mobil karena terjebak atau dijebak gitu ya. Nah, ini bisa dialami oleh Bapak Ridwan Kamil. One day dia punya peluang, kemungkinan terjebak dalam sebuah kasus yang dia nggak bisa keluar lagi. Jadi mumpung ini masih di awal-awal, perbaiki diri supaya tidak masuk dalam lingkaran di mana dia atau perangkap di mana dia tidak bisa keluar lagi.